Ya, KD-nya itu KD 3.1 yaitu menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. KD 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Jadi bedanya kalau KD 3.1 nanti soalnya berupa tentukan. Tapi kalau yang 4.1 itu soalnya berupa soal cerita, kemudian kalian suruh mencari solusinya gitu ya. Nah, maka judul di bab pertama Matematika Minat kelas 12 adalah limit fungsi trigonometri. Kenapa kemarin Ibu meminta kalian untuk menghafal rumus-rumus trigonometri zaman kelas 11? Karena memang sangat bisa digunakan, sangat kepake. Karena kalau misalkan mau menyelesaikan fungsi trigonometri itu uh, lebih enak kalau bentuknya kali-kalian. Jadi kalau misalnya nanti soalnya dalam bentuk jumlah-jumlahan atau selisih, maka lebih enak kalian ubah menjadi kali-kalian, bentuk kali-kalian supaya bisa dicoret gitu ya. Makanya rumus-rumusnya perlu dihafal yang kemarin itu begitu. Nah, kemudian ada beberapa rumus penting untuk menentukan limit fungsi trigonometri. Ada dua ya, ada dua yang harus dihafal. Yang pertama, limit x mendekati 0 dari sin x per x sama dengan 1. Nah, ini kalau di sininya x, di bawahnya juga harus x, dan di sini juga harus x gitu. Dan ini harus mendekati 0. Kalau ini a, ini juga a, ini juga a gitu. Kalau ini mie ayam, ini juga mie ayam. Kalau ini 2A min B, ini 2A min B, ini juga harus 2A min B gitu ya. Jadi variabelnya bisa ganti-ganti asal mendekati 0, kemudian ininya sin, maka hasilnya 1. Tapi variabel ini tiga ini atau UA, IGA itu harus sama ya. Nah, kemudian rumus ini juga bisa dibalik. X-nya di atas, sin X-nya di bawah. Karena misalnya kalau untuk yang hasilnya 1 itu misalnya 23 per 23. Kan atas sama bawah sama. Kalau dibalik sama kan tetap hasilnya 1. Maka ini juga bisa dibalik. X-nya bisa di atas, sin X-nya bisa di bawah gitu ya. Sama dengan 1 juga hasilnya. Sama, variabelnya harus sama. Gitu. Kemudian yang kedua, tang. Rumusnya itu limit x mendekati 0 dari tan x per x sama dengan 1 juga sama ya. Variabelnya harus sama. Kalau ini x, yang bawah juga x, ini juga x. Kalau ini 2A min B, yang bawah juga harus 2A min B. Yang ini juga harus 2A min B. Kalau ini misalnya botol minum, bawah juga harus botol minum, ini juga harus botol minum. Pokoknya sama, variabelnya harus sama ya. Dan mendekatinya harus mendekati 0 dan harus tan. Maka hasilnya 1. Begitu pula sama kayak yang sin, yang tan juga bisa dibalik. Jadi x-nya bisa di atas, tan x-nya bisa di bawah ya. Jadi harusnya rumusnya ada 4. Ini 1, satu yang ini, terus yang ketika x-nya di atas sama sin x-nya di bawah 2. Terus ini juga ini yang ini sama yang x-nya di atas sama tan x-nya di bawah gitu. Kemudian ini ada soal-soal latihan, ada berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 ya, ada 8. Nah, 8 soal itu sebenarnya contoh soal. Kalau misalnya kalian mau coba silakan, tapi kalau misalnya masih belum paham bisa dicoba lihat di YouTube yang nanti Ibu share ya, atau di YouTube di sini juga di YouTube Ibu ya, itu ada penjelasannya. Atau kalau kalian mau coba-coba sendiri habis itu mau menyamakan suara atau menyamakan jawaban itu juga boleh. Ya, nanti mungkin caranya beda-beda, tapi memang langkah-langkah banyak kok kalau untuk trigono ini, karena rumus trigono, rumus aljabar tuh banyak banget, sehingga mau pakai apa aja boleh, asal nggak boleh nyontek. Tapi kalau ini latihan boleh ya. Silakan dicoba 8 soal contohnya, dan kalau nggak paham bisa dilihat solusinya di YouTube. Kemudian kalau misalnya kalian mau coba sendiri, coba sendiri. Kerjakannya di buku catatan ya. Untuk ini soal nanti aja nunggu disuruh ya. Ada beberapa soal yang memang tidak diberikan solusinya. Nunggu pertanyaan dari kalian aja. Itu nanti nunggu disuruh ya. Yang penting kalian pahami dulu materinya yang atas, kemudian coba soalnya yang 8 soal itu. Begitu.